Habis minuman dulu. Assalamualaikum. Salam. Sumpah ini macet banget di depan. Sampai dikit no liat kalau minuman gua no. Ribet nih. Mana lu? Lagi belajar apa sih lu? Berisik banget, udah duduk sini duduk. Gunanya apaan sih emang ada apa? Duduk dulu. Apaan? Nih lu lihat. Gini ada berita coy tentang pelecehan seksual. Serius? Kok bisa sih? Kan ada di gereja. Bingung kan lu? Gue aja bingung. Tapi ada nih videonya pengakuan dari si korbannya. Iya. Ada. Nih, taruh bentar. Modusnya dia adalah yang diantar pulang terakhir itu adalah calon korban. Sudah yang lain diantar pulang, saya yang terakhir, saya bukannya diantar pulang, tapi malah diantar pergi. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral sex ya. Ya, itu yang dilakukan terhadap saya. Malah begitu modusnya tuh. Kenapa lu mau coba jadi pelaku pelecehan juga? Ya enggak Ken, cuman ya dia dapat celah begitu. Ternyata walaupun dipandang baik, gak ngejamin sifat aslinya juga kan. Ya. Tapi dia kena hukuman berapa lama itu ya? Ini gue ada sih artikelnya. Jadi si pelaku alias Syahril dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyaknya 5 miliar. Tapi dengan ya itu aja sepadan nggak ya? Dengan itu, tapi kan secara nggak langsung kan itu kan kena mental dari si anaknya juga kan. Menurut gue sih enggak, korbannya aja lebih dari 20. Gimana bisa dihukumannya cuma maksimal 15 tahun? Ya sih. Norma-norma moral mempunyai sifat mewajibkan agar seseorang bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan hukum moral. Meskipun hukum moral itu mendesak manusia untuk berbuat baik, tetapi hukum moral tidak memaksa seorang dapat saja melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Merasa wajib bertindak sesuai dengan hukum moral harus didorong oleh kehendak baik dan didasari oleh motivasi baik. Kesadaran adalah refleksi akal budi manusia untuk mengetahui diri sendiri, untuk mengamati diri. Pribadi agar terdorong untuk bertindak dengan sesuatu yang baik, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan etika Pancasila yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Zakia Derajat mengatakan bahwa untuk membina moral Pancasila perlu adanya penjelasan dari setiap sila tersebut. Seperti berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung konsekuensi pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa, atau juga nilai-nilai moral yang ditentukan oleh Tuhan, dan juga yang dituangkan dalam ajaran agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensi sila kedua ini adalah bahwa setiap warga Indonesia dalam tingkah lakunya, dalam tindakannya, mendasarkan diri pada kemanusiaan, pada keadilan, dan juga pada adab sopan santun. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Moral persatuan yang terkandung dalam sila ketiga ini, setiap warga negara harus mempunyai keinginan untuk bersatu dan juga mempersatukan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai moral dalam sila keempat ini adalah setiap warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila harus merasa untuk bertindak sesuai dengan Pancasila dan takut untuk melanggarnya. Dia juga harus merasa bahwa setiap orang mempunyai hak dan wajib yang sama. Segala kewajiban yang ditentukan dengan hukum dan aturan yang sama secara adil, jujur, dan benar sesuai ketentuan Tuhan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini dijiwai oleh sila pertama, sehingga keadilan ini tidak menyimpang dari keadilan yang ditentukan oleh Tuhan.